Humnya Yes. kembali ke Rasul ya Ustaz ya? Humnya kembali ke kaum Ad. Oh, Kaum Ad. berarti Allah mengutus kepada kaum Ad saudara-saudaranya sebagai petunjuk gitu Ustaz. Bukan. Allah mengutus Nabi ila Adin akhahum Hud. Ya. Oh, Nabi Hud. Nabi Ya. Hud akhahum. Ya. Akhahum Itu Huda. maksudnya adalah saudara mereka, artinya kaum Nabi Hud itu dari kalangan kaum mereka sendiri, bukan dari luar suku. Oh, iya Suku iya. Ad, bukan dari luar kaum Ad, Iya iya dari iya. internal Ya, kaum Ad itu sendiri. ya, Jadi fahim. memang yang pantasnya yang memimpin satu kaum ya dari kalangan kaum itu sendiri. Yang Ya, menjadi gubernur Jakarta ya orang Jakarta, bagusnya ya. gitu. Yang mimpin gubernur Jawa Barat ya orang Sunda kan gitu. Jadi dari kalangan akhohum sendiri itu maksudnya. Ya, terus kan. Wa arsalallahu ila adin akhahum hudan. Maka Allah mengutus kepada kaum Aud, yakni golongan dari mereka, yaitu Nabi Hud. Wa arsala ila Thamud akhahum Salihan. Dan Allah mengutus kepada kaum Samud, yakni dari golongan mereka, atau saudara mereka, yaitu Nabi Soleh. Wa arsala ila Madyana akhahum Syu'aiban. Dan Allah mengutus kepada kaum Madian ya saat ya. Ya, kaum Madian. Kaum Madian dari golongan mereka yaitu Ya. Nabi Su'aib. Wa ghairuhum katsiran. Dan masih banyak yang lain. Kasirun ya. Wa ghairuhum kasir. Wa ghairuhum katsir. Ya. Dan masih banyak yang lain. Waqad dzakarul Qur'anul Karim. Waqad dzakarul Qur'anul Karimu ba'dal anbiya'i. Al-Qur'anul Karim telah mengingatkan atau telah menyebutkan sebagian daripada para nabi. Jadi nabi-nabi di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagiannya. Karena nabi itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Maka di sini Al-Quran menyebutkan sebagiannya. Amsalu seperti halnya contoh Adama wa Nuhin wa Hudin wa Salihin wa Ibrahima wa Ismaila wa Yaquba wa Yusufa wa Musa wa Isa. Salawatullahi wasalamuhu alaihim. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Quran, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Salawatullahi wasalamuhu alaihim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rasulan lam naqsushum 'alaik. Surat An-Nisa ayat 164. Rusul bacanya bukan rasul ya. Wa rusulan. Wa rasulan. Ya, rusul itu jamak dari rasul. Jadi Ya. kalau rasul itu mufrad satu. Tapi kalau rusul itu banyak rasul-rasul ya. Warusulan bacanya. Warusulan ya terus. Waqad da'al anbiya'u jami'an ila aqidatin wahidatin. Nah, di sini semua para nabi dakwah atau menyampaikan ajaran terhadap akidah yang satu. Wahia tauhidullah, yakni tauhid atau mengesahkan Allah. Ya. Benar Ustaz ya? Betul. Da'a mengajak ya. Da'a tauhid. Nah, waqad da'al anbiya, para nabi semuanya mengajak untuk atau mengajak menuju akidah yang satu, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah.
Terus Ya, lanjut. Amma syara'i'uhum fakhtalafat ba'duha amba'din. Adapun syariat-syariat daripada para nabi itu berbeda-beda di antara sebagian yang lain gitu. Jadi nggak semua nabi itu syariatnya sama, tapi berbeda-beda. Ya, kenapa berbeda-beda? Karena likhtilafi ahwalil umamil lati ursilu ilaiha. Karena berbedanya keadaan umat-umat yang diutus kepadanya gitu. Jadi umat-umat yang diutus berbeda-beda daripada nabi yang mengajaknya gitu. Jadi ketika nabi mengajak itu umatnya berbeda-beda, maka dari itu syariatnya pun berbeda-beda. Fakana likulli ummatin syari'atun khassah tunasibu ahwalaha. Maka syariat daripada setiap umat itu dikhususkan sesuai dengan setiap keadaannya gitu. Benar Sat? Gitu Sat, mulatnya Sat. tunasibu artinya disesuaikan. Sesuaikan dengan Agar keadaannya. sesuai dengan keadaan umat itu. Ya, jadi syariat setiap umat itu dikhususkan sesuai dengan setiap keadaannya. Keadaan setiap umat itu, Keadaan kondisinya. setiap umat itu. Iya. Jadi syariat setiap umat dikhususkan terhadap keadaan umat itu. Gitu, sesuai keadaan umat itu. Walizalik ista'abdan nasu fil alami ila qabuli dinin jadidin. Walizalik dia artiin begitu juga Ustaz ya. Oleh karena itu ista'addan nasu fil alami ila qabuli dinin jadidin. Manusia bersiap-siap fil alami di dalam alam di dunia ini untuk di dunia ini setiap manusia bersiap-siap di dunia ini untuk menerima agama yang baru, agama jadid. Asasu tauhidu ka asasil adyanis sabiqati. Adapun ya, asas tauhid seperti sama daripada asas-asas agama sebelumnya, yakni sama-sama mengesahkan Allah. Wahada dinul jadidu wal Islam. Wahada bermula agama yang baru itu agama Islam. Jadi agama yang baru yaitu agama Islam. Alladzi ja'a bihi akhirun nabiyyi al-anbiya'i alladzi ja'a bihi akhirul anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud agama Islam adalah agama yang dibawakan oleh nabi yang paling akhir atau akhir para nabi. Siapa? Yaitu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalallahu Muhammadan bihadzal dinil jadidi ilan nasi jami'an. Nah, di sini Allah mengutus kepada Nabi Muhammad yakni dengan ajaran agama yang baru untuk seluruh manusia. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad ya membawa agama Islam yang tujuannya untuk mengajak seluruh manusia. Jadi bukan sebagian bukan sebagian umatnya, tapi seluruh manusia diperintahkan untuk diajak untuk mengikut agama jadid yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sungguhnya Rasulullah itu diutus kepada kalian semuanya. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Nah, sungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Ya, betul. Ya, wahai manusia, hei, sungguhnya aku ini adalah utusan untuk seluruh manusia. Gitu.
wa hamala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an nizaman syamilan li syu'uni hayatihim sholihan di kulli zamanin wa makanin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kepada semua manusia. Nizaman itu disiplin ya, Ustaz ya? Ya, peraturan yang universal. Syamilan artinya menyeluruh atau universal. Itu kalau su'u itu masuknya perkara ya, Ustaz ya? Urusan ya, urusannya. Perkara atau urusan. Berarti wa hamala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an nizaman syamilan li syu'uni hayatihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan peraturan atau kedisiplinan kepada seluruh manusia terhadap perkara-perkara kehidupannya. Ya, Ustaz ya? Seperti Ustaz, bukan Ustaz? Uratnya. Urusan kehidupan mereka, ya. Ya, kehidupan mereka. Solihan likulli zamanin wa makanin. Baik di setiap tempat dan waktu, gitu ya. Solihan di sini artinya cocok. Oh, cocok. Sesuai. Cocok ya. Untuk di setiap zaman serasi. Dan waktu. Ya, cocok, ya, sesuai, serasi. Diulang biar dapat dipahamin. Wa hamala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an nizaman syamilan li syu'uni hayatihim sholihan li kulli zamanin wa makanin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kedisiplinan, peraturan yang universal kepada seluruh manusia untuk kehidupan perkara-perkara kehidupan mereka yang cocok untuk setiap zaman dan waktu. Kurang lebih maksud dari kalimat ini begitu. Qala ta'ala. Boleh dilanjut sama Bang Ilyas? Ya, lanjutkan silakan. Ayo. Mari Bang Ilyas, di bagian ini, di Qola Ta'ala. Di unmute itu. Mic-nya belum nyalain. Ya, afwan. Qala Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. Yang artinya dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu sebuah agama, apa-apa yang diwasiatkan kepadamu dan apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Walladzina auhayna ilaik, dan juga yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu wahyu
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga telah kami wasiatkan kepadamu, yaitu wasiat Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam, juga Nabi Musa serta Nabi Isa. An aqimud dina wala tafarraqu fihi. Dan dirikanlah agama-agama para pendahulu Rasulmu, maka janganlah kamu berpecah belah di dalam agama tersebut. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-13. Lihada zahara lana. Marilah kita lihat pembahasan-pembahasan yang ada sebagai berikut ini. Annal Islam dinun amun. Bahwasannya agama Islam adalah agama yang umum, yang universal. Li'annahu la yakhtassu bi ummatin muayyanatin. Sesungguhnya agama Islam tersebut tidak dikhususkan kepada umat tertentu saja. Wala yakhtassu bi jinsin muayyinin. Dan juga tidak dikhususkan kepada satu jenis atau satu makhluk tertentu saja. Wa innama huwa dinul khalqi ajma'in. Sesungguhnya agama Islam itu ialah agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, wa annal Islam aidon dinun syamilun. Dan bahwasannya agama Islam juga ialah agama untuk keseluruhan umat manusia. Li'annahu syamala jami'un syu'unil hayatil insaniyah. Dan bahwasannya agama Islam itu keseluruhannya mencakup urusan-urusan tentang kehidupan manusia. Seperti contoh min aqaida wa ibadatin wa muamalatin wa akhlaqin. Seperti contoh bahwa agama Islam itu tidak mengurusi kehidupan manusia ya saja, tetapi agama Islam itu mengurusi tentang adanya akidah, adanya tentang ibadah, dan adanya tentang muamalah, serta tentang akhlak al-karimah, yaitu akhlak yang mulia. Selanjutnya, kita pelajari yaitu tentang mufradatnya. Jadi kita sudah baca yang tadi yang dibacakan oleh saudara Adinur Rahman, yaitu tentang al-Islamu dinun am asyamil. Makna asyamil yaitu menyeluruh. Selanjutnya, tadi kita sudah baca tentang qassa yaqusu. Qassa yaqusu artinya mengisahkan atau meriwayatkan. Selanjutnya, kita tadi sudah dengar yaitu tentang syari'an. Syara'i itu syariat. Syariat itu sesuatu yang ditetapkan dalam bahasa, makna bahasanya. Selanjutnya yaitu ada kata mufradat ikhtalafa yakhtalifu, artinya berbeda. Jadi di sini asal muasal kata ikhtalafa yakhtalifu itu dari khalafa yakhlifu, artinya terbelakang atau membelakangi atau
beradu lah, gitu, berlawanan, gitu. Tapi ditambah adanya alif dan ta, jadi ikhtalafa itu berbeda atau perbedaan. Nanti masdarnya itu ikhtilafun. Jadi nanti masdarnya itu perbedaan. Selanjutnya halun, jamaknya ahwalun. Jadi di sini kita mengenal tentang kata hal. Hal itu keadaan atau situasi. Nah, jamaknya ini ahwalun. Jadi dalam bahasa Arab itu ada, kita kenal ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Jadi jamak taksir ini milisanin Arab. Jadi dari lisannya Arab. Jadi lisannya orang-orang Arab gitu. Jadi ucapannya itu ya dari sononya gitu. Nggak boleh diubah-ubah, akan tetapi ada yang namanya tentang wazannya. Nanti wazannya itu dikhususkan untuk belajar yang namanya ilmu shorof. Selanjutnya ada nasaba yunasibu. Nah, nasaba ini artinya sesuai dengan. Kalau untuk kan kita pernah dengar gitu, pernah dengar al-munasib gitu, artinya sesuai gitu. Al-munasib itu zaman makan, nanti waktu tempat gitu, al-munasib. Jadi kalau orang-orang yang bilang al-munasib itu tempat, tapi kalau untuk fiilnya nasaba yunasibu, sesuai dengan gitu. Selanjutnya kita mempelajari ada kata ista'adda yasta'iddu. Artinya siap sedia, bergegas gitu. Siap sedia. Kadang-kadang kita kan kalau dulu pernah diajarin sama Ustadz, ista'id gitu kan. Siap. Ini asal katanya itu adda ya'iddu. Artinya hitungan. Akan tetapi ada tambahan huruf alif, sin, dan ta menjadi siap sedia. Kalau kita maknai itu asalnya kan dari kata adda ya'iddu, artinya hitungan-hitungan gitu, hitungan-hitungan. Tapi kalau untuk penambahan 3 huruf ini menjadi siap sedia gitu, secara cepat. Langsung kita mempelajari ada kata asasa, asasun gitu. Asas atau dasar-dasar atau pondasi gitu. Pondasi, jadi asasun itu maknanya bisa asas, bisa dasar atau pondasi. Selanjutnya kita mempelajari kalimat yang baru yaitu tafarraqo yatafarraqu. Asal muasalnya ini faroko yafruku. Ada yang menyebutkan kamus faroko yafriku. Jadi tergantung pada wazan yang dipakai oleh lisan Arab gitu. Faroko artinya pecah menjadi 2. Apabila ada huruf tambahan huruf ta dan huruf syaddah. Huruf syaddah berarti terpecah-pecah gitu. Terpecah-pecah. Jadi satu keping itu apabila dipecah-pecah yang menjadi banyak gitu. Artinya ini terpecah belah itu yang menjadi banyak gitu. Tafarroko. Selanjutnya jinsun.
bangsa atau ras atau identik. Nah, identik itu semacam kalau bahasa Indonesianya itu semacam kayak apa ya, kas bahwa jinsin itu bangsa atau ras atau kas dia sendiri gitu. Nah, selanjutnya Ciri khas. ya ciri khas. Nah, selanjutnya Ustadz, untuk latihannya gimana Ustadz? Latihannya dilewatin aja. Latihannya Itu aja. buat tugas individu. Buat tugas individu. Nah, Ustadz. Selanjutnya langsung lewatin. ya, kita belajar Tamiyatul Mufrodat. Kalimat yang pertama, Apa Tamiyatul Mufrodat tuh? Pengembangan kosakata. Nah, itu ada masuk juga kajian tasrif gitu. Ya. Lanjut. Halo, Bi. Halo. Ya, halo. Iya. Jarang siapa? Pemakalannya siapa aja tadi? Adi, Muhammad Ilyas, sama siapa lagi? Berdua aja. Ustaz. Untuk Tamniyatul Mufrodat. Pengembangan kosakata. Contoh yang pertama, kita lihat warusulan qad qasasnahum. Nah, kita lihat pada kata qasasnahum. Kita ambil qasasna. Nah, arti dari qasasna itu asal muasalnya itu atau dari kata kerja qassa yakussu. Artinya mengisahkan atau mengguntingkan. Atau jadi qassa ini dalam makna kamus dalam yang saya pernah baca itu Risalatul Kalimatu fil Mufradat. Jadi risalah tentang kalimat atau kosakata itu, bahwa koso ini sesuatu yang tertinggal, yang diambil hikmahnya menjadi suatu manfaat gitu. Kalau arti dalam Risalatul Kalimatul Mufradat yang pernah saya baca, bahwa ya dalam konteks bahasa ini dibahasakan bahwa qassa yaqusu itu mengisahkan, mengguntingkan gitu. Jadi digunting bahwa pada saat kisah itu terjadi ya hanya sampai segitu saja gitu. Artinya nggak lebih, nggak kurang, ya terputus karena zaman, karena waktu. Nah, kita lihat lagi perubahannya. Kisotun jamaknya kisosun, artinya kisah. Kalau kososun artinya riwayat atau kisah. Nah, kita lihat dalam surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, naqussu 'alaika, telah mengisahkan sebuah cerita kepada kamu, wahai umat Islam, ahsanul qasasi, yaitu sebaik-baik kisah. Jadi perubahan dalam tasrifnya, apabila ada kata nahnu, maka di situ perubahannya menjadi na. Jadi kalau untuk perubahannya kan dalam bahasa Arab
ada perubahan fiil gitu, ada tasrif kayak koso, koso, kosu, kosot. Nah, di sini dalam surat Yusuf ini diambil fiil mudhari'nya yaitu nakusu. Nakusu itu berarti nahnu, kami, alaika, kepadamu ahsanal qasasi. Telah diriwayatkan itu kepadamu wahai umat Islam sebaik-baiknya kisah yang diriwayatkan pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya kita lihat perubahannya tentang kata qassa. Qassus syarid artinya gunting pita gitu. Jadi apabila kata isim disandarkan atau digabungkan mempunyai perubahan makna. Contohnya kan tadi kan kosun artinya kan gunting, asyarid artinya pita, itu kan. Jadi kosun syarid gunting pita. Kalau dalam makna kamus berbagai macam, khusus syarid itu bukan maknanya bukan gunting pita, tapi melepaskan sesuatu yang terikat menjadi dua gitu. Selanjutnya kita lihat juga perubahan dalam surat Al-Baqarah ayat 179 ya Ustaz ya. 179 walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kamu diriwayatkan sebuah kisah yaitu tentang kehidupan. Nah, kita lihat tentang al-qisasun. Apabila terjadi perubahan dari qassa yakussu, qasasun atau isimnya ditambah huruf alif lam menjadi khusus maknanya. Itu tadi kan qasun kan jamaknya, qisasun kan. Nah, qisasun itu apabila ditambahkan alif lam maka menjadi maknanya khusus. Jadi khusus ini saya lupa ini surat apa ya, tentang cerita tentang apa ya, Ustaz, lupa saya ini. Mohon maaf karena saya belum baca ayatnya ini gitu. 179 jadi maknanya khusus, bagi kamu telah diriwayatkan sebuah cerita khusus atau kisah khusus yaitu tentang kehidupan. Selanjutnya kita lihat contoh Kisah tersebut. Kisah itu. Ya, kisah tersebut gitu. Jadi maksudnya itu ya telah diceritakan gitu. Makasih Aksaman gitu. Jadi maksudnya nggak cerita ini, nggak cerita kaum Nuh tadi disebutkan, nggak cerita tentang kaum Ad atau kaum yang lain, tapi di sini itu khusus gitu, maknanya khusus apabila ada huruf alif dan lam, itu disebut alif lam ma'rifat. Nah, selanjutnya itu kita lihat contoh fakhtalafat ba'duhum an ba'din. Maka terjadi perbedaan di antara mereka terhadap mereka yang lain. Nah, kita lihat di bawahnya, kan tadi sudah jelaskan bahwa, halo? Iya, Bang. Ya, halo, ya. Ya, dengeran. Nah, dilanjut. Nah, akhlafa yukhlifu artinya menyalahi janji. Jadi kan khalafa yakhlifu tadi kan sudah disebutkan artinya gitu.
membelakangi atau berlawanan, tapi apabila ada tambahan huruf alif, itu maknanya menjadi berubah, yaitu menjadi menyalahi janji atau mengingkari janji. Nah, contohnya dalam surat Ali Imran, kita lihat contohnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janjinya. Jadi di sini kita lihat perubahannya, kan di sini surat Ali Imran diambil dari kata mudhari gitu. Yukhlifu itu dalam ketetapannya itu kan yukhlifani, yukhlifuna. Nah, yukhlifuni ini huwanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Rawahul Bukhari wal Muslimin. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Apabila dia berkata itu berbohong, berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji kepada temannya atau kepada seseorang itu mengingkari atau menyalahi janji. Wa idza tu'mina khan. Apabila diberi amanah atau diberi sesuatu yang dibebankan olehnya, itu dia berkhianat. Nah, di sini kita lihat ada perubahan, yaitu dari khalafa menjadi akhlafa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita lihat ada perubahan ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafun, mukhtalifun. Ikhtalafa yaitu fi'il madhi. Yakhtalifu itu fi'il mudhari, ikhtilafun masdar. Mukhtalifun yang berselisih atau yang menyalahi yang berselisih gitu, bersih. Orang yang Gimana? Halo? Kayaknya sifat dah, dia fa'il. Mukhtalifun, mukhtalaf. Iya. Orang-orang yang berbeda mungkin. Oh ya. Orang-orang yang berbeda gitu, bisa juga. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam sorofnya kan dari pertama ada khalafa yakhrifu, langsung akhlafa yakhrifu, dan selanjutnya kita lihat ikhtalafa, yaitu penambahan huruf alif dan ta. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafun mukhtalifun. Jadi artinya berubah lagi tuh, berbeda gitu. Ikhtalafa itu yang lampau, itu artinya sudah berbeda. Yakhtalifu sedang berbeda. Ikhtilafun itu perbedaan. Mukhtalifun yang tadi disebutkan oleh Akh Salman itu orang yang berbeda. Kita lihat kalimatnya, ikhtafal ulama'u fi hadhil mas'alah. Perbedaan ulama telah berbeda dalam menetapkan suatu hukum permasalahan ini. Nah, jadi kita lihat ada perubahan maknanya. Kalau khalafal ulama'u fi hadhil mas'alah, jadi ulama itu membelakangi atau beradu argumen tentang suatu masalah. Tapi kalau kita tambahkan ikhtalafa, itu berubah maknanya atau artinya itu
Ikhtalafal ulama fi hadhil masa. Ulama itu berbeda dalam menentukan suatu hukum masalah atau permasalahan tersebut. Nah, kita lihat artinya maksudnya contoh yang di bawah ini yang dipakai masdarnya. Ikhtilafun ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah sebuah rahmah. Jadi kita lihat masdar itu perbedaan gitu. Perbedaan jadi bentuk masdarnya itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ditambaan gitu maksudnya. Kalau bahasa Indonesia ditambaan. Gimana? Imbuhan. Nah, imbuhan, perbedaan gitu. Kalau berbeda kan perbedaan itu halo? Halo? Nggak kedengeran? Oh iya. Jadi ditambah imbuhan an gitu. Maksudnya ya yang ini bukan kata kerja tapi kata benda gitu. Udah jadi kata benda. Kalau tadi kan ikhtalafa itu jadi kata kerja kan gitu. Kata kerja. Kalau ini ditambah ini an, jadi kata benda. Tuh. Bisa juga kata benda atau kata sifat gitu. Ikhtilafun kalau saya sini memaknainya itu sebuah sifat, bukan kata benda. Jadi kata sifat itu bisa berubah, bisa berubah mengikuti sesuatu yang benar gitu. Maksudnya ikhtilafun di sini kalau menurut saya ini kata sifat suatu perbedaan dalam umatku itu adalah sebuah rahmah. Nah, selanjutnya contoh ketiga ada perubahan juga. Ista'addal alamu ila qubuli dinin jadidin. Dunia ini bersiap-siap untuk menerima sebuah agama baru. Nah, kita lihat perubahannya. Adda ya'uddu artinya menghitung atau memandang atau bilangan hitungan. Dan perubahannya selanjutnya ditambahkan alif adda yu'iddu i'dad menyiapkan atau menyediakan. Kita lihat dulu perubahan-perubahannya nanti dimaknai ya gitu maksudnya. Dimaknai satu-satu dalam contohnya. Langsung ista'adda yasta'iddu isti'dadun musta'iddun. Siap-siap atau bersiap. Nah, jadi kita lihat ada ya'uddu artinya menghitung atau memandang. Ada itu menyiapkan, menyediakan. Ista'iddu itu bersiap-siap, bergegas. Nah, dalam contohnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, dalam surat Al-Ibrahim kita lihat maknanya, jika kalian semua wahai umat manusia menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan tercapai atau tidak akan terhingga. Nah, jadi penggunaan ada ya'uddu maknanya itu menghitung atau memandang. Tuh. Selanjutnya dalam contoh surat Ali Imran ayat 131, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Bertakwalah kalian wahai umat manusia terhadap api neraka allati yang uiddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Kita lihat perubahannya di sini kan tadi ada wazannya ada yu'iddu. Jadi di sini pakai
fi'il mudhari u'iddu. U'iddunya ini itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya contoh dalam pertanyaan atau dalam istifham, hal nasta'iddu lid-dirasatil an? Apakah kita bersiap-siap untuk pelajaran hari ini? Nah, kalau untuk jawaban al-istifham atau pertanyaan, tentu jawabannya ada dua, antara jawabannya iya atau tidak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Adi Nur Rahman untuk masalah ilmu nahunya. Halo, saudara Adi Nur Rahman, adakah? Halo? Masih Halo? hadir nggak? Mari Adi Nur Rahman, masih ada ini di grup di pertemuan Zoom. Yang lain pada nggak nyalakan kamera ya? Sudah. Takut ketahuan ya. Saya lanjut aja ya. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya tentang isim inna dan anak, serta Baik, untuk Pak Haji Ilyas rasa cukup. Nah, jadi langsung saya ambil alih aja. Untuk kajian nahunya nanti sekalian saya beri tambahan. Di grup sudah saya kasih tambahan materi itu. Ada materi tasrif, fi'il sulasi mujarrad, ada fi'il sulasi mazid, terus ada pembahasan tentang inna dan kana. Insya Allah akan saya bahas satu persatunya nanti. Lebih dahulu saya beritahukan, alhamdulillah ya UTS sudah selesai kemarin. UTS udah pada ikut semua UTS. Ada yang belum ikut nggak? Kalau ada yang belum ikut, nanti segera lapor ke bagian administrasi BAK ya, biar nanti dibuatkan surat pengantar ujian susulan. Jadi ada suratnya kalau mau ujian susulan. Terus kemarin terakhir ujian hari Jumat tafsir ya, banyak yang pada gagal ngupload ya, telat ya, waktunya udah habis. Ada yang ngirimnya ke WA saya, Japri penuh di WA saya itu. Penuh, belum lagi dari kelas yang lain. Waduh. Bunyi mulu tang ting tong tiap hari. Alhamdulillah untuk UTS bahasa Arabnya udah saya periksa, tapi masih belum tuntas semua, masih ada yang belum. Rata-rata bagus untuk hasil jawabannya, terutama yang terjemah dan yang pilihan ganda. Cuma untuk yang tasrif banyak juga yang kedodoran kayaknya itu. Oleh karena itu nanti akan saya jelaskan lebih dalam tentang tasrifnya ya. Tasrif, latihan ilmu sorofnya, tasrifnya itu. Kalau saya ambil sampel aja bisa saya kirim ya, hasil UTS-nya Salman. Bagus nih, bisa dibilang hampir 100% benar jawabannya deh. Nggak apa-apa nih Salman, saya kirim ya sampel jawaban UTS Salman. Saya kirim grup ya, contoh. Ya, contoh jawaban Salman ya, saya kirim ke grup aja. Ya, Salman Al-Farisi. Saya kirim contohnya. Jadi jawabannya alhamdulillah untuk tasrif ya bagus semua ya. Bagus. Jangan Salman. Satu. Salman tadi. Nah, ntar saya save dulu. Tunggu save.
Lupa nggak di set. Belum diekstrak, masih dikompres. Filenya masih dikompres. Dikirim dari sini, Sat. Saya kirim ini aja. Mau ditayangkan juga boleh. Ntar saya kirim ke grup dulu. Apa Salman punya ininya? Saya ada filenya sih, Sat. Aman. Ada filenya ya. Nah, kirim aja ditayangkan. Bisa ditayangkan. Bismillah. Bisa nggak? Sat. Bismillah. Nah, ini dia. Jadi untuk item pertama ini kan tasrif ya. Tasrif saya tulis fil madinya. Kalian tinggal cari mudhari, masdar, isim fa'il atau sifat ya. Dan fil amr. Nah, ini Salman jawabannya betul ini. Ittaba'a fil madinya. Mudharinya yattabi'u. Masdarnya ittiba'an. Isim fa'ilnya atau kata sifatnya. Jadi kata sifat itu ada 5 macam. Di antaranya ada isim fa'il, isim maf'ul. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini untuk kata sifat yang diambil satu aja. Contohnya yaitu isim fa'il. Kemudian amarnya ittabi'. Nah, ini benar ya. Ini wazannya benar. Terus apa nih? Nakaha ya. Nakaha yankihu nikahan atau nikahun. Untuk masdar boleh diharakatin fathatain boleh, dhammatain juga boleh. Nikahun, nikahan, nikahin. Nah, kalau nikahin harus ada yang dinikahkan itu. Terus kata sifatnya nakih. Ya, ini amarnya inkih, ya, bukan ankih tapi inkih. Inkih artinya nikahilah. Jadi kalau ankih nikahkanlah. Beda ya. Beda nggak? Menikahi dengan menikahkan beda ya. Ya. Salman menikahi misalkan siapa? Wanitanya Rodeme. Nah, berarti Rodeme buat Salman. Gitu. Tapi kalau Salman menikahkan Rodeme kepada atau dengan pasangannya, calon suaminya, berarti Rodemenya bukan buat Salman, buat pasangannya gitu. Ya. Jadi Salman penghulu. Nah, ini bukan ankih tapi inkih. Yang betul ya. Jadi salah dikit doang. Kemudian tazawwaja ya tazawwaju tazawujan mutazawwijun tazawwaj. Ini benar semua. Alhamdulillah. Ini kan yang saya minta 4 bentuk fi'il ya. Mudhari, masdar, sifat dan amr. Berarti 4 kali 10 fi'il. Jadi poinnya 40. Ini kalau benar semua nih poinnya 40 yang item A. Kemudian yang bawahnya fasada, yafsudu, fasadun, fasidun, ufsud. Ya, bukan ifsud, tapi ufsud. Kalau mudhari'nya yafsudu, berarti amarnya ufsud. Jadi larinya ke dhammah. Ini benar juga, benar semua. Terus nomor 5, afsada, yufsidu, ifsadan, mufsidun, afsid. Nah, ini benar. Ini fiilnya ada tambahan 1 huruf. Benar semua ini, afsid. Ya. Kemudian nomor 6, doroba yadribu dorban fahuwa doribun, amarnya idrib. Nah, ini udah gampang ini, pasti benar semua ini. Banyak yang benar kalau ini, ada lagunya sih. Doroba, doroba, dorobu. Wah, Chandra paling bisa nyanyinya tuh. Kemudian Nasoro juga sama. Nasoro yang suruh Nasron. Ya, fahuwa nasirun. Amarnya unsur. Ya. Kalau wazakahnya mansur. Terus, ini betul semua ya. Nomor 8, hasaba yuhasibu hisab. Yang ada di buku ya. Tuh, muhasibun hasib amarnya. Ya, betul semua ini. Nomor 9, bayyana yubayyinu tabyinan. Betul. Boleh tabyinan, boleh tabyinatan. Boleh 2 masdarnya. Mubayyinun, amarnya bayyin. Nah, betul. Nah, betul semua nih udah. Nomor 10, taroka yatruku tarkun atau tarkan boleh. Fahuwa tarikun
Amarnya utruk. Ini untuk tasrif hampir benar semua Salman. Cuma tadi salah harkat aja yang ankih. Yang betul adalah inkih ya. Inkih itu adalah nikahilah. Jadi kalau ankih nikahkanlah. Nah, itu tugasnya penghulu. Terus yang item B-nya, nih Salman untuk poin A aja dapat poin 39. 39 poin. Yang B ini multiple choice, pilihan ganda. Ya, kan pilih langsung. Nah, waman alima ilman atamallahu ajrahu. Ya betul ya. Jawabannya atamma. Betul. Ini poinnya berapa kemarin saya sediakan ini? 3 poin apa 2 poin? Itu saya umumkan kemarin. Ini ada 10 soal. Satu soal jawabannya kalau salah 2 poin ya. Poin. Kul innal khasirina lazina khasiru. Ya jawabannya benar. Khasiru anfusahum. Katakanlah sungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Dan tadi nomor 1, waman alima ilman atamallahu ajra. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, maka Allah akan menyempurnakan balasan pahala baginya. Nomor 3, kana nabiyyu yata'abbadu fi ghari Hira. Betul jawabannya. Dulu Nabi seringkali beribadah di dalam Gua Hira. Nomor 4, zallal Qur'anu yanzilu 'ala Rasul fi Makkah. Zallatnya terus menerus, masih atau terus menerus Al-Qur'an turun kepada Rasul di Makkah. Betul jawabannya. Nomor 5, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum, ya betul jawabannya. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nomor 6, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimani. Betul jawabannya yahdihim. Ini kalian banyak yang salah di nomor 6 ini. Ya. Ada yang nuhdihim, ada yang yahdikum. Nah, itu adalah yahdihim. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Tuhan mereka akan memberikan hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka. Nomor 7, huwa yu'allimul insana ma lam ya'lam. Betul, yu'allimu, mengajarkan. Dialah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui atau belum diketahui. Nomor 8, apa ini? Yunfikul muslimuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Nomor berapa? 8. Nomor 8 memang panjang ayatnya. Itu karena rancu, Ustaz. Rancu kan bisa yunfiku bisa, kemudian pakai yunfikuna juga bisa. Kalau di dalam Al-Qur'an disesuaikan dengan yunfikuna. Ini ayatnya kita karang sendiri yunfiku. Kalau yang disoal kan yunfiku ya. Iya. Ini Salman tambahin ayatnya sendiri. Iya. Nah, saya rancu. Jawabannya betul yunfiku. Atas sudah ini. Benar. Jawabannya sudah benar, yunfikul muslimuna, karena dia jumlah fi'liyah, ya. Fi'ilnya tidak dijamakkan, tidak mengikuti fa'ilnya. Jadi kalau fa'ilnya yang al-muslimunnya didahulukan, maka yunfikuna ngikut jamak. Ya, misalkan dibalik nih, al-muslimuna yunfikuna amwalahum, gitu. Kalau dibalik, jadi fi'ilnya ngikutin jamak, ngikutin fa'ilnya, ngikutin mubtada'nya ya. Ini kan yunfiku al-muslimuna, ini jumlahnya fi'liyah. Jadi fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya jamak. Tapi kalau jumlahnya ismiyah, al-muslimuna di depan, al-muslimuna, maka yunfikuna ngikut, kalah dia, ngikutin al-muslimun. Jadi yunfikuna gitu. Ini jawabannya benar, yunfiku. Orang-orang muslim berinfak, menginfakkan amal mereka, harta mereka untuk mencari keridhaan Allah. Nomor 9, wa kanat hazil ayat awwala ma nazala minal Qur'an. Betul, nazala ya. Dan ayat-ayat ini adalah ayat yang pertama turun daripada Al-Qur'an. Walam yakun lahu syarikun, betul, fil mulki. Tidak ada sekutu pun baginya di dalam kerajaannya. Ini untuk item B betul semua poinnya. Ya, dapat semua. Kemudian yang jim, yang C ini terjemah. Terjemah, alhamdulillah.
banyak yang betul. Ya, mudah-mudahan sih benar-benar hasil terjemahan sendiri tanpa melihat terjemahan Al-Quran. Banyak yang betul ya. Dan itu poinnya gede kalau nggak salah, poinnya berapa? 5 poin apa berapa poin saya kasih. Jadi intinya total semua 100 poin kalau betul semua. Gitu. Ya ini sampel aja untuk jawaban UTS untuk dari Salman, dan yang lain pun insya Allah tidak jauh beda. Untuk poin B dan C itu banyak yang benar. Yang agak kedodoran kayaknya di tasrifnya. Mungkin nanti harus saya gembleng lagi tasrifnya. Itu di grup WA saya udah kirim tuh ya, untuk kajian tasrif, dasar-dasar tasrif ya, ilmu sorof. Nanti akan saya bahas insya Allah lebih lanjut. Nah, kita kembali ke dars kita dulu. Hari ini judulnya adalah Al-Islamu dinun amun syamil. Al-Islamu dinun amun syamil. Coba ditayangkan lagi pelajarannya tadi. Ditampilkan lagi yang dars yang tadi. Al-Islamu dinun amun syamil, artinya agama Islam adalah agama yang menyeluruh. Salman, tadi jawaban UTS-nya boleh dikirim ke grup tuh, Salman. Ya, Ustaz. Saya udah nulis judulnya tapi belum bikin filenya. Contoh jawaban UTS Salman. Kirim aja ke grup ya. Udah tampil. Oke. Kita bahas sama-sama ya. Tadi udah dibahas oleh pemakalah, yaitu akhuna Muhammad Ilyas dan akhuna Adi Sucipto. Adi siapa tadi namanya? Adi apa tadi? Nugroho ya? Adi Nur Rahman. Judulnya Al-Islamu dinun amun syamil. Islam itu, kan jumlahnya ismiyah nih, harus pakai itu. Islam itu adalah agama yang umum. Amun, umum ya. Syamil artinya menyeluruh atau universal. Apa maksudnya Islam itu agama yang umum dan universal? Nanti ada penjelasannya. Arsalallahu ila kulli ummatin rasula. Allah mengutus seorang rasul kepada atau untuk setiap umat. Nah, jadi kata rasulnya boleh kita takdimkan. Kan kita punya kaidah takdim. Udah saya ajarin ya. Udah saya kasih tahu kan ada kaidah-kaidah. Dalam menerjemah ada berapa tuh? Ayo, udah belum? Udah saya kasih kan? Udah belum? Ya. Udah ya? Udah lupa maksudnya gitu ya? Ya. Nah, udah lupa nih, terutama Khairul Nisa nih, lupa nih, jarang nongol Khairul Nisa nih. Baru tumben nyalain kamera. Ya, jadi kata Rasulullah boleh ditakdir. Hingga terjemahnya, jadi Allah mengutus seorang Rasul untuk tiap-tiap umat. Nah, gitu. Jadi kalau zaman dulu, Rasul zaman dulu tuh satu umat, satu kaum, itu satu Rasul. Jadi sifatnya hanya lokal. Umpama wilayah Jakarta satu Rasul, satu Nabi. Nabi Jakarta ada, misalkan siapa namanya Nabi di Bandung ada, Nabi di Garut ada, Nabi di Bogor, Nabi di Surabaya, itu lain-lain nabinya gitu. Di Garut ada Nabi tuh, Nabi palsu namanya Cecep. Wah, Cecep siapa namanya? Cecep Solihin apa? Coba cari-cari di Google dan Nabi palsu namanya Cecep. Pernah dengar nggak? Rame tuh. Dulu ada Ahmad Musodek, Nabi palsu. Nah, kalau ada Nabi namanya Cecep, baca salawatnya bingung kita ntar. Masa Allahumma sholli ala Cecep, masa begitu bacanya? Ya enak pun. Ya, Allah mengutus seorang rasul, satu orang rasul ya, ini mufrad ya, seorang rasul untuk tiap-tiap umat. Fa'arsalallahu ila adin akhahum huda. Maka Allah mengutus untuk kaum Ad, Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Jadi maksudnya akhahum di sini dari kalangan mereka sendiri, dari kaum Ad itu. Kaum Ad ya. Jadi Nabi Hud ini dari kalangan kaum Ad itu sendiri, bukan dari luar suku. Bukan dari suku yang lain, bukan dari kaum yang lain, tetap dari kalangan mereka sendiri yang saya bilang tadi. Kalau gubernur Jakarta ya bagusnya orang Jakarta, gubernur Jawa Barat ya bagusnya orang Sunda, kan gitu. Dari kalangan mereka sendiri. Gubernur Jawa Timur ya orang-orang Jawa Timur, orang Jawa gitu. Ya, masa gubernur Jakarta orang Cina? Ya. Jadi kalau mau ngikutin ayat ini ya bagusnya yang memimpin satu daerah adalah orang dari daerah itu sendiri gitu. Ya. Kalau
dari luar daerah khawatir ada kecemburuan atau menimbulkan ketidakpatuhan warganya atau rakyatnya. Tapi kalau memang pemimpin dari luar itu bagus, baik, adil, why not? Nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting dia benar-benar bisa menjadi seorang pemimpin yang patut dicontoh, yang adil, bijaksana, dan betul-betul berniat memakmurkan warganya, ya, mensejahterakan warganya, bukan hanya mengejar kekayaan pribadi, kesenangan pribadi, dan lain sebagainya. Ini boleh-boleh saja, ya, umpama dari kalangan suku lain, kalau dia memang niatnya baik, bisa diterima, ya bagus, nggak apa-apa. Kemudian Allah mengutus ila Samud akhahum sholihah, kaum Samud. Kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka yang bernama Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh ini bisa membuat onta, ya, membuat onta dari batu dipahat, akhirnya hidup jadi onta beneran itu. Nah, ontanya Nabi Soleh. Kemudian Allah mengutus kepada kaum Madian akhahum Syu'aibah, saudara mereka Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib yang diutus kepada kaum Madian. Kemudian ya, itu contoh aja ya. Kasih Nabi Syu'aib ini adalah mertuanya Nabi Musa. Ya, mertuanya Nabi Musa. Wa ghairuhum katsir, dan lain sebagainya. Selain mereka banyak. Ya, jadi ada nabi-nabi, rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada 25 nabi dan lebihnya tidak diceritakan. Wa qad zakara al-Qur'anul Karim ba'dul anbiya. Ya, sungguh Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan, zakara di sini menyebutkan. Telah menyebutkan ya, ba'dul anbiya, sebagian nabi-nabi. Sebagian nabi-nabi ada yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, ada juga yang belum disebutkan. Gitu. Ada juga yang belum disebutkan. Seperti contohnya Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, salawatullah alaihim, salawatullah wassalamuhu alaihim. Nah, cuman di Al-Quran disebutkan berapa? Ya, paling 25 nabi dan rasul. Kalau jumlah sebenarnya, ya, nabi, siapa yang tahu ada berapa tuh? 125.000. Ya, sekitar 124.000 nabi dan rasul itu 313 ya. Nabi 124.000, bayangkan banyak banget. Gimana ngapalinnya kita? Nama-nama nabi 124.000, rasul 313 gitu. Ya, banyak sekali ya. Akhirnya yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul, itu yang wajib kita imani. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang sudah kami kisahkan, kami ceritakan kepada kamu sebelumnya, dan ada juga rasul-rasul yang belum kami kisahkan, kepadamu. Ya, jadi enggak semuanya dikisahkan, ada juga yang enggak. Ya itu tadi ya, 124.000 nabi, 313 rasul. Wa qad da'al anbiya'u jami'an ila aqidatin wahidatin. Wa qad da'a, sungguh para nabi itu mengajak, ya, semua nabi-nabi itu mengajak untuk berakidah yang satu, mengajak kepada akidah yang satu. Jadi baik Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus sampai Nabi kita Nabi Muhammad, semua mengajak umat manusia menuju akidah yang satu, akidahnya sama, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah. Jadi kalimat tauhidnya sama. Nabi Adam sampai zaman Nabi terakhir akhir zaman, semua kalimat tauhidnya sama, yaitu la ilaha illallah. Sama tauhidnya tuh.
La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Amma syara'i'uhum. Adapun syariat-syariat mereka, syariat nabi-nabi tersebut itu, yang banyak itu, fakhtalafat ba'duha an ba'din. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tuh, jadi akidah tauhidnya sama, yang berbeda adalah syariatnya satu sama lain beda. Cara sholatnya beda, cara puasanya beda, ya. Cara bayar zakatnya juga beda, ya. Kenapa berbeda-beda? Likhtilafi ahwalil ummamil lati ursilu ilaiha. Karena perbedaan kondisi keadaan umat-umat di mana mereka diutus. Nah, jadi tiap nabi, diutus ke tiap daerah, ke tiap kaum itu beda-beda, kondisi kaumnya nggak sama. Makanya syariatnya juga beda-beda. Itu. Fakana likulli ummatin syari'atun khosoh tunasibu ahwalaha. Maka bagi tiap-tiap umat itu mempunyai syariat yang khusus yang sesuai dengan kondisi umat itu. Sesuai dengan keadaan atau kondisi umat itu. Jadi beda-beda syariatnya. Kita ambil contohnya aja kayak puasa. Puasa Nabi Daud dengan puasa kita kan beda. Puasa kita cuma sebulan selama dalam setahun. Lah kalau Nabi Daud terus-terusan itu. Sepanjang tahun, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari buka. Terus sepanjang tahun, selama 1 tahun. Ada enggak yang udah jalanin puasa Nabi Daud? Di antara kalian nih, ada enggak yang udah ngejalanin puasa sunnah Nabi Daud? Saya pribadi jujur, saya akui belum pernah. Tapi kepengen, niat saya ada, cuman belum dapat ijazahnya nih. Saya mau minta ijazah sama Habib atau sama Kiai, belum dapat gitu. Kalau istri saya, alhamdulillah, bukan takabur, tapi tahadus binikmah. Beliau sudah jalanin puasa Nabi Daud karena memang beliau santri ya, alumni As-Siddiqiyah yang belum lama kiainya meninggal tuh, Kiai Nur Muhammad Iskandar. Itu semua santri-santrinya yang kelas 3 itu diijazahin puasa sunnah Nabi Daud selama 1 tahun. Nah, anak saya nih lagi jalanin nih kelas 3 aliyah kelas 3 di pondok pesantren As-Siddiqiyah. Alhamdulillah doain ya, mudah-mudahan khatam setahun puasa Nabi Daud yang nggak putus. Kalau putus ya ngulang lagi dari nol lagi, dari awal lagi. Ini jangan putus. Nah, jadi syariatnya beda-beda. Kalau kalimat tauhidnya sama. Contoh sholat aja, zaman Nabi Sulaiman sholatnya cuma diri aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Nah, makanya Nabi Sulaiman kan meninggalnya ada yang menafsirkan dalam keadaan berdiri sedang sholat. Begitu udah berhari-hari, berbulan-bulan diri aja. Begitu tongkatnya patah, kropos dimakan rayap, beliau jatuh, baru tuh umatnya tahu bahwa beliau sudah meninggal. Misalkannya lagi sholat, lama banget itu, sampai berhari-hari. Ya, jadi syariatnya beda-beda. Sholatnya beda, puasanya beda, dan lain sebagainya. Walizalika, oleh karena itu, ista'addan nasu fil alam, orang-orang atau manusia di dunia ini istada, siap. Istada artinya siap. Siap untuk qabul menerima dinin jadid, agama yang baru. Agama yang baru ini asal suhud tauhid, yang asasnya pondasinya adalah tauhid. Ya. Ka asasil adyanis sabiqah, seperti asas atau pondasi agama-agama yang sebelumnya, yang terdahulu. Wahadzad dinul jadid, dan agama yang baru ini adalah agama Islam. Allazi, yang ja'a bihi, yang dibawa oleh atau didatangkan oleh akhirul anbiya, nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang terakhir. Terus lanjut Salman. Arsalallahu Muhammadan bihadzad dinil jadid. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan agama yang baru ini ilan nasi jami'an, untuk seluruh manusia. Nah, ini bedanya. Ini bedanya dengan agama atau nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu diutus hanya untuk satu kaum aja, nggak untuk semua manusia. Kayak tadi kaum Ad, ya Nabi Hud untuk kaum Ad saja. Ya. Terus Nabi Soleh untuk kaum Samud. Nabi Syuaib untuk kaum Madian, enggak untuk kaum yang lain. Hanya sifatnya lokal gitu. Sifatnya hanya lokal.
Nah, kalau Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini dalilnya surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada manusia, wahai manusia, ini sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu sekalian semua. Jadi nggak dikhususkan untuk satu kaum. Memang Nabi Muhammad diutus atau berasal dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy ya, dari Bani Quraisy. Tapi Nabi Muhammad tidak diutus hanya untuk kaum Quraisy saja. Nabi Muhammad memang berasal dari Arab. Tapi beliau diutus bukan hanya untuk orang Arab, untuk seluruh manusia di dunia. Rahmatan lil alamin. Wa hamala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW membawa apa? Nizaman syamilan, peraturan yang menyeluruh ya. Peraturan yang menyeluruh ilan nasi jami'an, untuk manusia semuanya, seluruh manusia. Di syu'uni hayatihim, untuk mengatur ya urusan-urusan kehidupan mereka. Sholihan likulli zamanin wa makan. Peraturan itu sholihan artinya cocok, berlaku. Likulli zaman, untuk setiap zaman, wa makan, dan tempat. Jadi peraturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu semua berlaku untuk semua tempat, ya, untuk setiap waktu dan tempat. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu aja ya. Gampang aja, contohnya kayak assalamualaikum deh. Kalau selamat siang bahasa Indonesia kan selamat siang, selamat pagi. Ntar siang dikit udah nggak berlaku selamat pagi, udah selamat siang ganti. Atau ini terbatas oleh waktu. Atau ucapan salamnya orang Sunda misalkan, punten, mangga, sampurasun, rampes. Itu di Sunda. Kalau dibawa ke Jawa nggak laku itu, udah beda lagi. Nah itu artinya terbatas oleh ruang, oleh tempat. Salamnya orang Jawa, kulunun, kulunun. Nah, dijawab sama orang yang dalam, sinten niku. Nah, siapa tuh? Orang yang di luar tadi jawab, kulo. Ditanya lagi, kulo sinten? Kulo nuwun. Balik lagi jadi kulo nuwun. Salamnya orang Jawa dibawa ke Sunda, nggak laku tuh. Nggak laku. Ya. Jadi terbatas oleh tempat. Tapi kalau salamnya umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berlaku di setiap waktu. Ya, berlaku di setiap tempat. Nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu contohnya sholihan likulli zamanin wa makan. Qala ta'ala, Allah berfirman, syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan untukmu ya urusan agama ya di dalam agama, ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, wallazi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, sebagaimana yang kami wasiatkan juga kepada Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Apa isi wasiat dari Allah? Isi pesan atau amanah dari Allah itu isinya apa? An aqimuddin, tegakkanlah agama. Tuh, perintah dari Allah nih, yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa perintahnya? Wasiat dari Allah, tegakkan agama. Wala tatafarraqu fihi. Janganlah kalian bercerai-berai dalam beragama. Tuh. Ya, tegakkan agama Islam, syiar Islam, tegakkan syariat Islam. Jangan sampai perda-perda syariat Islam malah justru dihapuskan. Alhamdulillah nih, katanya ada penggantian Menteri Agama. Nggak tahu nih, mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik apa lebih-lebih, nggak tahu dah. Ya, harapan kita lebih baik ya mudah-mudahan. Ada ganti menteri, apalagi yang diganti? Sandiaga Uno masuk. Jadi Prabowo dan Sandi yang tadinya capres cawapres sekarang jadi menterinya Jokowi ya. Jadi menterinya Jokowi. Padahal 2019 ramai itu.
kampanyenya ada yang kampret, ada yang cebong. Yang ini bilang kampret, yang sana bilang cebong, kampret. Sekarang udah nggak ada lagi cebong, udah nggak ada lagi kampret. Ya, yang ada sekarang kodok bersayap. Ah, itu ya. Bisa terbang kodoknya. Karena udah gabung gitu. Kombinasi antara cebong dan kampret, perkawinan silang, akhirnya lahirlah kodok bersayap. Bisa terbang jadi kodoknya tuh. Udah nggak usah ngurusin gituan. Liza, Zoharlana. Liza tuh kita artikan oleh karena itu. Zoharlana. Nampaklah jelas bagi kita. Apa ya? Nampak jelas bagi kita. Satu. Islam dina'un. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang umum. Umum artinya li'annahu la yakhtassu bi ummatin muayyanah. Karena dia tidak dikhususkan untuk satu umat tertentu saja. Wala yakhtassu bi jinsin muayyan, dan tidak dikhususkan untuk satu bangsa, satu ras saja. Jinsin itu jenis ras, suku, bangsa ya. Wa innama huwa dinul khalqi ajmain, akan tetapi agama Islam itu adalah agama untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Nomor 2, wa annal Islam aidan dinun syamil, dan bahwasanya agama Islam juga itu adalah agama yang syamil, menyeluruh, universal, menyeluruh ya. Liannahu syamala jami'a syu'unil hayatil insaniyah. Karena agama Islam itu mencakup seluruh urusan kehidupan manusia. Min aqaid, berupa akidah, tauhid, keimanan ya. Itu diatur dalam agama Islam, ada tauhid, wa ibadat, dan peribadatan, baik sholat, zakat, puasa, haji itu ibadat, wa muamalat, dan pergaulan muamalat sesama manusia, seperti aturan tentang hutang piutang, pinjam meminjam, menikah, jaminan segala macam, itu urusan muamalah dengan sesama manusia. Wa akhlak, dan juga masalah akhlak, budi pekerti, etika. Ini kan isi kandungan Al-Quran tuh. Udah saya sampaikan ya pada kuliah tafsir ya, ada berapa isi kandungan Al-Quran tuh secara global? Ada? Udah ya? Udah kan ya? Udah lupa maksudnya gitu ya? Sandra paling kenceng ketawanya kalau dibilang udah lupa. Ada 5, Sat. Ada Yang 5. terakhir, punishment sama reward. Iya, itu kan pas tuh kajian tafsir gitu tuh waktu itu. Punishment, al-wa'du wal-wa'id ya. Baik, lanjut. Habis ya? Habis. Tasrif, kajian tasrif. Untuk latihan al-fahm wal isti'ab, itu latihannya sudah saya upload soalnya di e-learning. Biasalah, seperti biasa latihannya ditulis tangan ya. Jadi untuk nambah-nambah poin latihan ini ibaratnya sholat sunnah nih, sholat sunnah rawatib, untuk menambal-nambal barangkali sholat wajib kita ada yang bolong-bolong, ada yang kurang khusyuk, ada yang telat-telat. Nah, itu bisa ditutupi dengan sholat sunnah rawatib. Nah, barangkali jawaban UTS-nya, UAS-nya nanti ada yang salah-salah, bolong-bolong, insya Allah ditutupi dengan nilai sunnah ini. Sunnahnya sunnah muakkadah. Ya silakan nanti dikerjakan, waktunya cukup lama, 24 jam dari sekarang. Baik, lanjut ke pembahasan tasrif. Itu ya, tanmiyatul mufradat. Tanmiyatul mufradat tadi sudah dibahas oleh Bang Ilyas ya, Muhammad Ilyas. Kita sampai jam berapa kuliahnya ini? Apa udah habis waktunya? Belum, Ustaz. Belum. Kita mau bahas tasrif yang di buku atau yang saya kirim ke WA? Yang dibuka aja dulu ya, nanti yang dikirim ke WA, insya Allah lain waktu ya, saya khususkan. Nah, bisa dibaca-baca dulu. Gini deh, yang saya kirim di WA itu pembahasan tasrif masih sangat dasar, tapi itu jadi fondasi yang sangat kuat kalau kita pahami betul untuk nanjak ke tasrif berikutnya. Itu dibaca aja dulu, dipelajari. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya lewat WA. Nah, nanti akan saya jelaskan di lain waktu. Kita bahas ini aja dulu, bahas tasrif yang ada di buku dulu ini. Tanmiyatul mufradat. Kita bahas singkat aja. Naik lagi, ya. Terus, ya, situ. Dari kalimat warusulan qad qasasnahum, dan rasul-rasul yang sudah kami kisahkan kepada kamu.
Nah, kata qasasnahum ini fi'il madinya adalah qasso yakusu. Nah, ketika fi'il qasso, fi'il madi itu disambung dengan domir, maka shotnya dipisah. Itu kan shotnya ditasydid. Ketika fi'il ini disambung dengan domir, seperti di atas domir nahnu, ya, maka shotnya dipisah jadi dua. Qasasna, gitu ya. Kalau anta qasosta, antuma qasastuma, antum qasastum, anti qasosti. Nah, gitu jadinya. Antuma qasastuma, antunna qasastum, tunna, ana qasastu, nahnu qasasna. Jadi domir nahnu. Jadi asal fiilnya adalah qasso. Itu fiil madinya. Shotnya ditasydid. Huruf shotnya ditasydid. Tapi ketika disambung dengan domir, maka shotnya dipisah. Jadi qasasna. Gitu ya. Arti qasso yakusu sebenarnya menggunting. Maka alat untuk menggunting disebutnya mikos. Gunting tuh. Mikos. Ya, mikos tuh gunting. Ya. Gunting. Ada gambar guntingnya enggak? Harusnya ada gambar guntingnya. Mikos. Ya. Kenapa koso mengisahkan tuh? Dia artikan sama dengan menggunting. Tadi Bang Ilyas Pak Ilyas ya udah sedikit menjelaskan. Ketika orang menceritakan sesuatu, itu kan pasti banyak yang dipotong-potong, banyak yang digunting-gunting, banyak yang dipotong-potong ceritanya. Nggak mungkin diceritakan seluruhnya. Namanya orang cerita pasti digunting-gunting, dipotong-potong. Misalkan kisah Abu Nawas. Ya kalau semua diceritakan dari awal dia lahir sampai dia besar, sampai dia menghasilkan karya-karya, sampai dia mati, itu berapa ribu halaman. Kalau mau dikisahkan semua. Makanya yang namanya kisah tuh digunting, dipotong-potong, disingkat-singkat. Nah, makanya disebutnya koso yakusu, bisa berarti mengisahkan, bisa juga berarti menggunting, tergantung konteks kalimatnya. Kisah, jamaknya kisos. Nah, kalau riwayat atau kisah juga disebut dengan kosos. Ya. Ada kisos, panjang tuh beda. Ya. Ada istilah kosos syarit, gunting pita nih, biasa buat peresmian gunting pita nih, peresmian masjid, peresmian sekolah, peresmian madrasah, itu gunting pita, kosos syarit. Ada kisos nih hukuman kisos ya, hukuman mati, hukuman pancung bagi orang yang membunuh. Itu di Arab masih dilaksanakan. Kalau di Indonesia enggak ya, enggak ada hukuman kisos ya. Padahal ada ayatnya berbunyi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Terusannya itu. Dan bagi kamu di dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Kan hukuman kisos hukuman mati. Kok dibilang ada kehidupan? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179 ini. Bagi kalian di dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Menjadi kajian tafsir. Nggak apa-apa. Memang bahasa Qur'ani masuk ke kajian tafsir, masuk kajian nahu, masuk kajian balaghah, masuk kajian sorof, menyeluruh, universal. Ibaratnya nih gado-gado, campur sari. Dapatnya komplit, ya, multi. Ya kenapa di dalam hukuman kisos itu di Allah katakan ada kehidupan buat kalian? Maksudnya apa? Kalau orang menegakkan hukum kisos, orang yang membunuh itu langsung dikisos, ditegakkan hukuman mati, maka orang nggak akan sembarangan mau membunuh. Kenapa? Oh, hukumannya kisos. Kalau orang nggak akan sembarangan membunuh, maka kan kehidupan kalian akan lebih terjaga, lebih terjamin. Nggak sembarangan orang main bunuh, main bantai, 6 nyawa melayang begitu aja dibantai dengan sadis, 3 tembakan di jantung langsung. Tiap jasad berapa tembakan itu, masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejam, bengis, biadab, sadis, tidak berperi kemanusiaan itu, melebihi PKI itu. Ya, 6 orang meninggal dunia begitu aja itu, tanpa ada investigasi penyelidikan. Itu udah pelanggaran HAM itu, udah pelanggaran kemanusiaan itu. Ya. Miris kita ngeliatnya Allah, tuh saudara kita muslim dibantai kayak begitu.
Ya, saya bukan orang FPI, saya bukan anggota FPI, tapi ini yang saya lihat ini udah tragedi kemanusiaan ini, udah tragedi kemanusiaan. Orang dibantai kayak gitu, emang nyawa binatang apa tuh nyawa manusia itu, ya. Satu nyawa melayangi nyawa manusia itu kisos hukumannya gimana sampai 6 itu dibantai habis. Itu beredar di dunia maya. Saya dapat kiriman foto-fotonya. Ya Allah, lihat kondisi jasadnya itu udah dibelah dadanya itu. Nggak tahu dalam diotopsi kali. Udah parah luka bakar di belakang tubuhnya. Apa diseret, apa dibakar. Ya Allah, demikian biadabnya manusia. Ini lama-lama manusia, bangsa Indonesia jadi bangsa berdarah dingin kayak gini. Udah membunuh, melukai, membantai, udah dianggapnya hal biasa gitu. Udah nyawa manusia dianggap nyawa binatang, udah biasa. Ya, ya ini tragedi kemanusiaan sebetulnya. Saya bukan anggota FPI, bukan. Ya, tapi saya salut, kagum dengan apa yang dilakukan FPI, apalagi dalam menangani bencana, tsunami, menolong orang yang kebanjiran, kena musibah. Itu FPI jadi garda terdepan itu, dan itu nggak pernah di shoot, nggak pernah ditayangkan oleh TV-TV nasional, nggak ada TV yang menayangkan, emang dilarang. Tapi FPI punya dokumennya, punya videonya, dan memang mereka tidak riak. Ya, saya bukan memuji-muji FPI, saya bukan orang FPI. Ya, saya cuma miris aja ngelihat umat Islam dibantai kayak begitu. Ya Allah, ini rezim kayak apa ini, zolimnya. Ya, ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang maha membalas perbuatan manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali juga kepada kamu. Kalau kamu berbuat jahat, nah kejahatan itu akan kembali juga kepada kamu. Kan gitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu para pembantai 6 laskar FPI cepat atau lambat pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah nggak tidur. Allah tidak buta. Allah melihat, memantau, mengawasi perbuatan hambanya. Ya. Nah, kisos tuh, walakum fil kisos tuh harus dikisos tuh. Para pembantai 6 laskar itu harus dikisos itu. Kedua, fakta lafat ba'duha an ba'din. Berbeda-beda satu sama lain. Ikhtilafat berasal dari kata akhlafa yukhlifu, artinya menyalahi janji. Akhlafa yukhlifu, nah, menyalahi janji. Kemudian berubah menjadi ikhtalafa. Nah, ini kan perubahan, ada penambahan huruf. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Memang janji manusia, janjinya caleg, janjinya calon pemimpin ketika kampanye, umbar janji sana, umbar janji sini. Begitu udah jadi, lupa sama janjinya. Ini lagi musim pilkada nih. Banyak orang ngumbar janji, ngumbar sembako, ngumbar janji, ya kan? Ini begitu udah jadi, lupa. Emang beda tipis pilkada dengan pilkabe. Ya kan, kalau pilkada tuh, ya, kalau udah jadi, lupa dia. Ya kalau pilkabe, kalau lupa, jadi dah dia. Ya. Jadi dah, yang udah nikah paham deh toh. Kalau Chandra belum paham dia, Chandra dia belum balik dia Chandra. Nah, ibaratnya belum kupak dia nih, ya. Belum kupak ya. Ibarat kambing korban belum kupak nih, belum sah dikorbanin. Ya, jadi Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Tuh. Terus ada hadis nih, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nah, ini dari hafal hadisnya ya. Kalau dia ngomong bohong. Nah, lihat aja deh pemimpin kita nih. Baik itu di tingkat daerah, tingkat pusat. Nah, sering ngomong bohong nggak? Sering janji bohong nggak? Apabila berjanji dia mengingkari. Sering ingkar janji nggak? Lihat aja. Nah, kita bisa menilai sendiri kok. Bangsa kita, rakyat kita udah cerdas kok. Wa iza tumina khana. Dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Nah, itu susah menjaga amanah itu. Ya, jadi pemimpin ulil amri yang bagaimana harus ditaati, kan perintah Allah, taatilah Allah, taati Rasul, taati ulil amri.
Ulil amri yang gimana? Nih lihat dulu. Ulil amri yang wajib kita taati, ulil amri yang juga taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jadi patokannya itu. Kalau kita mau lihat ulil amri kita taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasulullah. Kalau dia benar-benar taat kepada Allah dan Rasulullah, kita wajib taati. Nah, kita nilai sendiri aja dah ulil amri kita yang sekarang kayak gimana. Ya, silakan nilai sendiri. Lanjut. Nah, dari kata akhlafa berubah menjadi ikhtalafa. Ya, ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan, mukhtalifun. Berbeda-beda artinya. Ikhtalafa ulama fi hazil masalah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, jadi ikhtalafa artinya berbeda. Kalau tadi akhlafa artinya menyalahi janji, mengingkari janji. Jadi dengan bertambahnya satu huruf, dua huruf itu menyebabkan perbedaan makna, perbedaan arti. Itulah tasrif, itulah ilmu sorof. Itu. Ini tasrif yang dipelajari dalam ilmu sorof. Nah, itu udah saya share ke grup ya, nanti bisa kita pelajari. Jadi kita bahas lebih lanjut. Lanjut terus bahwa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu rahmat. Jadi berbeda pendapat, berbeda pemikiran itu harusnya jadi rahmat, bukan jadi perpecahan, bukan jadi bibit-bibit permusuhan. Ya. Jadi berbeda perbedaannya itu menunjukkan betapa sangat luasnya khazanah keilmuan dalam agama Islam. Jadi medan juang berijtihad itu sangat luas, makanya bisa berbeda-beda pendapat, ya kan? Jangan jadi perpecahan. Satu sholat pakai kunut, satu enggak pakai kunut. Wah, masa golok dah. Mau tempur, tawuran. Nah, masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada argumennya. Nih tarawih yang sebelah sini 23 rakaat sama witir. Yang sebelah sono cuma 11 rakaat lah. Bikin masjid baru. Nah, jangan ya masing-masing saling menghormati perbedaan. Ya, tiap-tiap perbedaan itu punya argumennya, ada mazhabnya sendiri. Ketiga, ista'addal alam ila qabuli dinin jadid. Manusia di dunia ini bersiap atau siap untuk menerima agama baru. Ista'adda itu wazannya istaf'ala. Asal fiilnya adalah ada ya'uddu, artinya menghitung. Bisa menghitung atau memandang. Contoh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghitungnya, nggak akan sanggup. Fiil asal fiilnya, fiil dasarnya, kata kerja dasarnya adalah ada ya'uddu. 3 huruf tuh kan, ain, dal, dal. Ada. Kemudian bertambah 1 huruf, a'adda. Hurufnya huruf hamzah depannya. Artinya berubah lagi. Ya, menyiapkan atau menyediakan. A'adda yu'iddu i'dad. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir tuh. Itu u'iddat dari kata a'adda, menyediakan. Ya. Terus ista'adda yasta'iddu. Nah, tambah 1 huruf lagi jadi 3 huruf nih. Ya, tambah hurufnya tuh. Artinya bersiap-siap. Nah, tadi Pak Ilyas mencontohkan kalau guru masuk, ketua kelasnya bilang ista'id gitu, atau isti'adat, siap, kan gitu dulu kita di madrasah, di pesantren gitu kan ya. Kalau guru masuk kita bilang ista'id atau isti'adat, siap. Kiaman, berdiri. Nah, terus gurunya masuk ya memberi salam kan, salaman wahtiraman, memberi salam kan, selamat pagi cikgu kan gitu di salamnya. Upin-ipin gitu. Nah itu isti'adat, ista'id. Hal nasta'iddu lid-dirasah. Hal nasta'iddu lid-dirasah. Apakah kita sudah siap untuk belajar sekarang? Oh, udah siap dari tadi, Pak. Bahkan udah mau ditutup ini. Ya, ini contoh kalimatnya. Nah, untuk pembahasan lebih detail tentang tasrif ini, nanti akan saya beri waktu khusus, insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya, kita siapkan. Dari yang saya kirim ke WA itu, dibaca-baca aja dulu, dipelajari. Itu saya ambil dari kajian bahasa Arab dasar yang disusun oleh tim dari Arabindo ya, Arabindo Arab Indonesia.
Untuk kajian inna dan anna juga sudah saya kirim. Inna karena, inna artinya sesungguhnya, anna artinya bahwasanya. Bagaimana penggunaannya? Ya, insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sementara ini kita cukupkan dulu karena udah lewat waktunya ya. Baik, saya kembalikan ke moderator, ke pihak berwajib. Apakah mau dilanjut tanya jawabnya atau ditunda kalau ada pertanyaan untuk minggu depan dijawab, dibahas. Silakan, Salman, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Begitu pula dari para pemateri atas penyampaiannya pula. Kemudian barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya dong dikit tadi. Ya, silakan. Silakan, Sandra. Oh ya, Ustaz, berkaitan kalau misalnya saum Daud itu, Ustaz, kalau untuk perempuan yang haid itu gimana, Ustaz? Ya libur tetap lah. Tetap nggak puasa. Oh, tetap nggak puasa. Jadi gini, misalkan dia jatuh haidnya hari Senin ya. Hari Senin. Hari Minggunya dia dalam posisi puasa apa enggak? Gitu. Misalkan dalam posisi hari Minggunya dia dalam posisi puasa. Kemudian haid hari Senin sampai seminggu, ketemu lagi biasanya hari apa? Misalnya kalau Senin berarti suci-sucinya biasanya hari ketemu Senin lagi kan? Biasanya ketemu hari itu. Nah, saya kalau ya kan saya punya istri saya kalau haid tuh biasa ketemu hari baru suci. Saya puasa seminggu saya juga gitu kan. Iyalah istri lagi haid puasa lah, paham. Jadi ketika ketemu hari Senin lagi, nah kan ketika sebelum haid posisinya dalam keadaan puasa hari Minggunya, maka ketika udah suci, sucinya Senin lagi, ketemu Senin, maka Selasanya nggak puasa gitu. Selasanya nggak puasa gitu. Nanti puasa lagi Rabu. Nah, begitu juga ketika datang bulan Ramadan, tetap puasa Ramadan gitu. Puasanya niatnya puasa Ramadan. Hari terakhir bulan Sya'ban, posisinya dia sedang puasa apa enggak? Puasa Daud maksudnya ya. Misalkan Ramadan jatuhnya hari Senin gitu. Nah, hari Minggunya, hari Minggu terakhir bulan Sya'ban, dia posisinya sedang puasa atau enggak? Umpama dia sedang puasa. Nah, berarti ntar ketika selesai puasa Ramadan, Idul Fitri, tanggal 2 Syawalnya berarti posisinya tidak puasa. Gitu, karena sebelum Ramadannya sedang puasa. Gitu. Nah, di hari Idul Fitri, tanggal 1 Syawalnya, itu tetap buka puasa, haram berpuasa, enggak boleh. Nah, tanggal 2 Syawalnya, puasa atau enggak? Lihat sebelum Ramadannya. Kalau sebelum Ramadannya dia dalam posisi puasa, maka tanggal 2 Syawalnya enggak puasa. Gitu. Sama begitu juga ketika Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha kan tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 9-nya dia pada posisi apa tuh? Puasa apa enggak? Biasanya sih puasa. Kalau posisi puasa, tanggal 9 Zulhijjahnya sekalian aja niatin puasa Daud dan puasa Arafah. Dapat 2 tuh pahalanya. Karena sama-sama sunnah. Bisa disyarikatkan. Berarti 10 Zulhijjahnya enggak puasa. Terus tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik juga enggak puasa. Nah, tanggal 14 Zulhijjahnya lihat posisinya ketika sebelum Idul Adha, tanggal 9-nya dia posisinya puasa, maka tanggal 14 Zulhijjahnya nggak puasa, gitu. Di puasa Nabi Daud begitu. Itu saya dapat aturan begitu, ya tahu banyak dari istri saya yang udah jalanin. Saya sendiri tadi jujur saya bilang belum pernah jalanin puasa sunnah Nabi Daud. Kalau Chandra berminat, alhamdulillah. Saya niat ada ya, udah lama pengen banget niat ada. Cuma yang belum kesampaian, saya belum dapat ijazah. Kan nggak sembarangan. Nggak sembarangan kita puasa sunnah Daud itu harus ada ijazahnya dari guru, ustadz atau dari kiai, dari Habib. Gitu. Saya pengen minta ijazah dari Habib atau dari kiai yang udah jalanin. Nah ini yang dapat kabar berita duka di media sosial udah tersebar ya. Kiai Nur Muhammad Iskandar meninggal dunia ya berapa hari yang lalu ya. Ada seminggu yang lalu ya. Nah, itu pendiri pondok pesantren Asyidikiyah ya. Nah itu beliau terus tuh sepanjang hayatnya tuh. Sepanjang hayatnya puasa sunnah Nabi Daud tuh. Terus nggak putus dia tuh. Nggak putus. Ya. Ya, kecuali di hari-hari yang diharamkan.
Gitu ya, Chandra ya. Siap, Ya. Ustaz. Jazakallah. Ya, jadi emang berat tuh, puasa setahun. Berat juga itu, pusing pala muter-muter kayak yang naik ke midi puter tuh, muter pala. Siapa yang naik ke midi puter mana? Ayo, naik kuda-kudaan tuh, naik ke midi puter tuh, kelihatan tuh. Siapa ayo? Yang ketawanya paling gede. Tarik sis, nah gitu ya. Naik ke midi puter sambil naik kuda-kudaan ke midi puter tuh. Tarik sis gitu, semonggo katanya. Suaranya udah seru Ustaz. Udah Iya, orang-orang pusing muter-muter sengaja bikin pusing sendiri, naik ke midi puter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Gitu-gitu. Ya Chandra, ya, niatin aja pengen puasa Daud. Insya Allah minta ijazah nanti dari Habib atau dari Kiai. Cukup? Salman, silakan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Chandra. Baik, mungkin kita rasa cukup untuk pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup pula dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun kuliah kita ditutup, tapi saya tetap membuka forum tanya jawab. Ya, bisa dibilang ya 24 jam kalau saya belum tidur. Itu di WA ya. Silakan di WA kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah saya jawab gitu ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya bilang wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak tahu jangan dijawab. Baik, kita tutup ya. Ilal liqa fil usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit duluan ya. Silakan yang mau live. Ya, saya pamit. Silakan lanjut yang mau naik komedi putar lagi silakan. Kalau masih belum pusing. Ustaz. Izin pamit duluan. Assalamualaikum, lapar. Izin live. Hati-hati pulangnya Koko. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.